Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak lupa pula kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswa semua yang siap untuk belajar agar tulisan karya ilmiahnya semakin berkualitas. Kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana melakukan cek plagiasi. Namun sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang pentingnya plagiasi itu perlu kita hindari. Nah, kita bisa melihat bahwa salah satu sanksi dari pelanggaran karya tulis ilmiah yang mengandung plagiasi. Ini pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar dari vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana dengan denda paling banyak 200 juta rupiah. Luar biasa. Ini sudah 200 juta rupiah, kita sangat besar sekali angkanya. Selain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara institusional di pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 28 ayat 5 menentukan bahwa gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi. Nah, ini teman-teman dan mahasiswa semua, agar sebelum itu terjadi, kita harus waspada jauh-jauh hari untuk menghindari yang namanya plagiasi. Baik, kita akan mulai bagaimana untuk mencek plagiasi. Nah, yang akan kita lakukan di plagiasi itu banyak website atau situs yang sudah disediakan. Salah satunya itu Turnitin. Namun Turnitin itu harga untuk menceknya itu cukup mahal. Nah, tapi ada solusi, yaitu dengan melakukan cek dengan menggunakan website gratis. Ya, kita ikuti sama-sama. Ya, baik, saya sudah menyediakan alamat WordPress saya sendiri, blogger saya, di mana di sini terdapat beberapa website gratis yang siap untuk membantu teman-teman dan adik-adik mahasiswa semua untuk cek karya ilmiahnya. Nah, bisa masuk melalui web blogger saya karena di sini ada lebih kurang ada 10, atau boleh juga langsung ke http://www.duplichecker.com. Baik, untuk tutorial kali ini kita masuknya melalui blogger saya ya. Nah, baik. Dikopikan terlebih dahulu alamat blogger untuk kita akses. Nah, baik, kita kopikan ke sini. Kemudian setelah masuk di dalam blogger, pilih menu akademik ya ini. Silahkan diklik menu akademik. Nah, ini ada lebih kurang ada 10 kumpulan website cek plagiasi secara gratis untuk karya ilmiah. Kita akan pilih salah satunya dan yang paling banyak digunakan, dan saya juga tertarik menggunakan yang pertama itu Duplichecker. Klik Duplichecker. Nah, ini merupakan tampilan Duplichecker di dalam
website gratis ini tentu ada keterbatasannya, ya. Misalnya itu jumlah kata tidak boleh melebihi dari 1000 kata, ya. Jadi teman-teman atau mahasiswa semua harus mempersiapkan teks yang akan dicek plagiasinya. Nah, seperti itu. Misalkan saya akan cek sebagai contoh teks untuk dilakukan cek plagiasi. Saya akan kopikan satu paragraf ini ke website tadi. Setelah tadi teks kita copy, kemudian kita copy paste ke sini, paste ke sini, dan perlu diperhatikan bahwa jumlah kata yang terdapat di dalam teks yang kita kopikan sebanyak 64 kata dari 1000 kata. Jadi kita bisa menambahkan kembali kata-kata yang selanjutnya. Jadi kelemahan dari cek plagiasi gratis ini adalah kita tidak bisa dengan jumlah beberapa lembar. Tentu ceknya itu bertahap. Baik, setelah tadi kita copy paste ke sini, langsung kita checklist dan cek plagiasi. Tunggu beberapa saat, prosesnya sedang berjalan. Nah, baik, hasilnya sudah kita dapatkan. Hasil plagiasinya itu 100%. Nah, ini sampai ditunjukkan di mana teks tersebut diperoleh. Nah, langkah yang akan kita lakukan adalah jika memang referensi ini penting, kita harus melakukan parafrase semua kalimat di sini. Namun, perlu diingat untuk melakukan parafrasenya tidak menghilangkan maksud atau tujuan dari teks tersebut dan wajib disertakan di dalam daftar pustaka. Nah, karena plagiasinya itu sangat tinggi 100%, artinya itu bulat-bulat langsung di copy paste dalam karya tulis mahasiswa. Nah, itu sangat tidak baik ya bagi kita sebagai akademisi, sebagai calon-calon diploma atau sarjana dan sebagainya. Maka langkah yang dilakukan adalah melakukan parafrase tadi. Nah, ya. Perbaiki kalimatnya, dan saya sudah memperbaiki kalimat dari yang teks asli ini. Nah, kita perbaiki kalimatnya tanpa menghilangkan maksud tujuan dari kalimat yang akan kita buat. Nah, perlu diingat lagi sekali lagi, setelah kita melakukan perubahan kalimat tanpa menghilangkan makna sebenarnya, kita juga harus menyertakan di dalam referensi di mana teks ini kita peroleh. Seperti itu. Nah, kita akan mengcopy kembali. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum memperbaiki teks atau kalimatnya, boleh diperbaiki terlebih dahulu. Dikopikan, setelah hasil perbaikannya dikopi kembali dan dicek ke website gratis plagiasi tadi. Nah, di awal tadi kita dapat plagiasinya itu sebesar 100%, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Sekarang tadi kita sudah memperbaiki kalimatnya, kita hapus kalimat dari awal tadi, dan kita tempatkan kalimat yang sudah kita perbaiki. Satu paragraf tadi ya. Nah, jumlahnya sudah bertambah dari 64 kata berubah menjadi 68 kata. Nah, sama seperti tadi, kita checklist. Kemudian kita cek plagiarismenya. Tunggu beberapa saat sampai keluar nanti hasil dari plagiasinya. Nah, teman-teman semua, hasilnya sudah tidak ada lagi plagiasi. Plagiasinya itu sudah 0%. Uniknya sudah 100%.
Nah, ini adalah cara untuk melakukan cek plagiasi. Nah, namun di sini perlu juga diketahui bahwa kita juga bisa mencek eh, teks kita melalui file, tinggal di close filenya. Nah, yang penting perlu diingat bahwa tidak boleh melebihi 1000 kata. Ya. Nah, kalau dicek filenya, pilih file, kemudian pilih plagiasi. Seperti itu. Kita coba close file. Nah, saya sudah memilih file di dalam penyimpanan dengan nama filenya edit kalimat. Setelah itu kita cek plagiasi. Tunggu beberapa saat, prosesnya sedang berjalan. Nah, ini adalah hasil dari cek file yang sudah kita lakukan. Ya, jumlah katanya itu sebanyak 284 kata. Dari 1000 kata masih bisa lagi kita melakukan penambahan kata. Hasil dari plagiasi file tadi sebesar 25%. Uniknya 75%. Jadi langkah yang sudah saya pandu tadi, cek kembali teks-teksnya yang mana yang masih bermasalah. Kalau di sini, tampilan di sini bisa dilihat yang bermasalah itu yang diberi warna. Diberi warna seperti ini, kemudian ya seperti ini. Nah, ya, sedangkan yang tidak diberi warna, menurut hasil ceknya itu dianggap sudah bersih. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman mahasiswa semua yang sudah mengikuti tutorial cek plagiasi. Mudah-mudahan karyanya itu semakin berkualitas, semakin baik, dan terbebas dari plagiasi. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Insya Allah saya juga akan membuat tutorial bagaimana membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi sangat mudah sekali. Mudah-mudahan karya lulusan nanti, baik itu diploma 3, S1, atau karya yang lainnya itu semakin baik dan berkualitas dan menjadi referensi bagi yang lain. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.